UPTD SDN 1 Waringin Sari dengan mengambil judul inovasi insersi program peningkatan kompetensi GTK melalui komunitas belajar satuan pendidikan menuju siap PKPPM. Untuk itu yang terhormat Ibu Endang Neti Supriyati SPD MPD, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri bagi yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Perkenalkan, saya Endang Neti Supriyati, SPD MPD, Kepala UPTD Negeri 1 Waringin Sari, Kota Banjar, Jawa Barat. Dengan inovasi insersi program peningkatan kompetensi GTK melalui komunitas belajar satuan pendidikan menuju siap PKPMN. Mulai sekarang, kalau zaman dulu GTK atau Bapak Ibu Guru itu mengajar menggunakan media papan tulis, kemudian menggunakan metode ceramah. Lain halnya dengan sekarang, yang dihadapi itu adalah Gen Z, Gen Alpha, sudah menggunakan LMS atau Learning Management System. Untuk pengelolaan kinerjanya pun dulu masih secara manual, tetapi untuk sekarang Bapak dan Ibu Guru itu melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang ada link ke Ekin BKM. Tentu ini menjadi suatu beban di awal-awal perubahan dari manual ke platform. Seiring dengan perubahan kurikulum, Bapak Ibu Guru harus banyak mempelajari, harus bisa adaptif terhadap perubahan kurikulum dari 2013 ke kurikulum Merdeka yang dilaksanakan secara bertahap. Kebetulan sekolah kami menjadi piloting kurikulum Merdeka dan tahun berikutnya menjadi sekolah penggerak. Beban buat saya sebagai kepala satuan pendidikan, bagaimana caranya mendorong Bapak dan Ibu Guru bisa adaptif terhadap perubahan kurikulum, dan juga bagaimana Bapak dan Ibu Guru itu memiliki motivasi yang lebih untuk menghadapi dinamika transformasi pendidikan. Oleh karena itu, saya harus memberi dukungan yang luar biasa supaya well-being GTK, well-being atau kesejahteraan Bapak dan Ibu Guru di sekolah UPTD SD Negeri 1 Waringin Sari bisa konsisten dan bisa adaptif terhadap segala. Dan latar belakang tersebut, saya sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan guru berdiskusi bagaimana caranya latar belakang yang tadi bisa kami atasi supaya kurikulum dapat terlaksana, pengelolaan kinerja pun dapat kami laksanakan dengan baik. Akhirnya kami mengaktifasi komunitas belajar di satuan pendidikan. Kalau dulu kita ramainya dengan KKG, MGMP, K3S dan MKKS, tapi untuk tahun 2024 kami mengoptimalkan komunitas belajar satuan pendidikan. Kenapa kami lebih fokus di satuan pendidikan? Karena kami menghadapi siswa yang sama, menghadapi kendala yang hampir sama pula, sehingga solusinya dilakukan secara diskusi internal dalam sekolah. Tujuannya adalah untuk mengaktifasi komunitas belajar satuan pendidikan supaya kami dapat melaksanakan atau dapat mengimplementasikan kurikulum baru, kemudian dapat meningkatkan kompetensi di antara para GTK, juga dapat mengimplementasikan pengelolaan kinerja yang tadinya manual menjadi menggunakan platform Merdeka Mengajar. Boleh next Pak? Manfaat dari inovasi ini adalah meningkatnya kolaborasi. Di kami ada beberapa tim kecil, ada tim fase yaitu guru kelas 1 dan kelas 2 yang tergabung dalam fase A,
3 dan 4 yang tergabung dalam fase B, dan juga guru kelas 5 dan 6 yang tergabung dalam fase C. Selain itu di kami juga ada beberapa guru mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok kecil guru mapel PAI dan kelompok kecil guru mapel PJOK. Setiap masalah yang kami hadapi di pembelajaran didiskusikan dalam komunitas belajar. Jadi kami bahas bersama. Ketika ada masalah, kami cari solusi bersama. Apa yang menjadi praktik baik dari rekan-rekan guru, saya jadwalkan supaya mereka dapat berbagi praktik baik. Misalnya ada bapak dan ibu guru yang kurang efektif dalam komunikasi lisan, saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan secara tertulis dulu. Kemudian membacakan dari apa yang telah ditulisnya supaya praktik baiknya tetap diterima oleh rekan-rekan yang lain dan mendapat masukan biar kedepannya pembelajaran lebih meningkat. Boleh next Pak? Nah, untuk inovasi ini memiliki rancang bangun berupa dasar hukum, kemudian ada permasalahan, kondisi sebelum dan sesudah inovasi, juga ada tahapan-tahapannya. Next, untuk dasar hukumnya kami mengambil dari Surat Edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 4263 tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar yang diturunkan menjadi SK Kepala Sekolah SD Negeri 1 Waringin Sari tahun 2023 tentang pengukuhan komunitas belajar. Dalam SK tersebut kami membuat tim kecil, di dalamnya ada penggerak komunitas supaya satu sama lain saling menggerakkan. Karena moto sekolah penggerak itu sama seperti guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, permasalahan kenapa sih sampai inovasi ini kami gagas? Karena rendahnya motivasi GTK untuk berpartisipasi aktif. Seperti yang tadi saya kemukakan bahwa bapak dan ibu guru itu masih pasif, masih enggan, masih takut dan masih malu untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan belum memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan apa yang menjadi praktik baik yang telah dilaksanakan dalam pembelajarannya. Juga ketidaksiapan sebagian mereka dalam menerima transformasi kurikulum dan juga pengelolaan kinerja melalui platform pendidikan mengajar yang sekarang berubah istilah menjadi ruang GTK. Ini adalah kondisi sebelum diterapkannya inovasi. Separuh atau 50% dari GTK itu menunjukkan resistensi atau menolak. Jadi saya waktu itu bingung ini bagaimana caranya bapak dan ibu guru dapat menerima perubahan. Kami mendapat kepercayaan dari kementerian untuk menjalankan program sekolah penggerak, di mana gerbong saya waktu itu masih ekonomi. Bagaimana mengubah gerbong saya menjadi eksekutif semua? Meskipun GTK di kami secara usia itu sangat variatif. Ada yang fresh graduate, ada juga yang mendekati masa purna. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan kami mengoptimalkan kegiatan kombel, lambat laun GTK di kami lebih adaptif, bisa menerima perubahan kurikulum dan dapat melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar secara bertahap dan bisa sampai 100% di akhir semester. Kemudian kami juga dapat melaksanakan berbagai praktik baik yang awalnya secara internal, satu dengan guru yang lainnya saling membagikan praktik baiknya. Secara bertahap kami juga menerima surat, banyak rekan-rekan dari sekolah lain yang bersurat supaya kami menjadi narasumber pada kegiatan pendidikan, kegiatan seminar pendidikan. Bahkan kami pada tahun 2024 menerima kunjungan studi tiru dari Kabupaten Kuningan karena kami selalu posting apa yang telah kami laksanakan pada kegiatan komunitas belajar di sosmed sekolah. Sehingga ini lumayan menjadi perhatian bagi rekan-rekan di dunia pendidikan dan menjadi daya tarik untuk dapat mengunjungi ke sekolah kami bagaimana komunitas
belajar di sekolah kami maju dan berjalan, juga dapat menghadapi kendala-kendala pembelajaran yang kami hadapi. Ya Bapak, boleh next. Untuk tahapannya diawali dengan perencanaan, yaitu sosialisasi program. Saya mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru dimulai dari dasar hukum, manfaat, dan juga apa sih yang akan kita alami jika kita tidak adaptif, jika kita tidak menerima perubahan, jika kita tidak melaksanakan kurikulum, jika kita tidak melaksanakan pengelolaan kinerja, jika kita tetap merasa itu adalah suatu beban. Nah, setelah penjelasan tersebut, dijadwalkanlah observasi. Saya menjadwalkan Bapak dan Ibu guru itu sesuai dengan kesiapan mereka, kapan mereka akan diobservasi. Mohon izin Bu, langsung kesimpulan. Kesimpulannya dari inovasi ini adalah Bapak dan Ibu guru di sekolah kami menjadi adaptif, komunitas belajar di sekolah kami semakin berkembang. Ini ditandai dengan kami sering mengadakan webinar online di PMM, di ruang GTK. Mungkin di Kota Banjar kami satu-satunya sekolah dasar yang aktif dalam berbagi praktik baik secara daring di PMM. Dan kami juga 100% sampai akhir semester untuk tahun ini kami sudah berjalan mendekati 100% juga untuk pengelolaan kinerjanya. Intinya dengan komunitas belajar ini kami lebih adaptif, lebih bisa menerima segala perubahan dalam kurikulum dan juga dapat melaksanakan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Belajar dengan lancar. Sekian. Baik, terima kasih Ibu. Demikian Bapak Ibu Dewan Juri, Ibu Endang Tuti Supriyati SPD MPD telah memberikan presentasinya dengan judul Insersi Program Peningkatan Kompetensi GTK melalui Komunitas Belajar Satuan Pendidikan Menuju Siap PKPMM. Untuk itu yang terhormat Dewan Juri dari Kota Banjar dulu, Bapak Dadi Mulyadi, untuk memberikan pertanyaannya kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ketemu lagi ya. Tahun lalu juga ikut ya. Alhamdulillah berarti acara kita semakin baik, semakin bagus animunya. Terbukti dengan tahun ini ada 3 kategorinya. Besok ada dari desa dan alhamdulillah para di kategori pendidikan juga semakin banyak pesertanya, termasuk ibu kami yang konsisten ingin selalu berbagi penemuan atau hasil inovasi yang diciptakan oleh BNM kepada masyarakat secara umum, khususnya untuk dunia pendidikan di wilayah Kota Banjar. Lagi-lagi saya bicara tentang tujuan daripada inovasi ya. Bahwa ketika kita bicara inovasi kota itu ada 3 faktor ya. Pemkot, kemudian kota, terus UPTD atau sekolah ya. Di sana dalamnya ada guru dan lain-lain, termasuk faktor terakhir yaitu murid atau masyarakat. Nah, domainnya ada di tengah yaitu inovasi. Artinya daripada inovasi yang disajikan oleh Ibu harus terasa oleh pemerintah kota terkait dengan hasil SDM-nya nanti terhadap sekolah, PT atau guru-guru di dalamnya serta para murid atau masyarakat ya. Itu kalau sebut kota, kalau sebut sekolahnya, inovasi itu bermanfaat untuk UPT, bermanfaat untuk guru, dan bermanfaat untuk siswa dan masyarakat ya, seperti itu. Nah, dari inovasi yang Ibu sajikan, kira-kira sisi mana manfaat yang diberikan terhadap 3 faktor tadi? Silakan, itu dulu. Terima kasih Bapak. Untuk satuan pendidikan, inovasi ini sangat berarti karena memiliki SDM yang aktif, inovatif,
menghadapi segala perubahan, khususnya yang tadinya belum mengenal IT, sekarang sedikit demi sedikit secara berprogres mulai menggunakan IT karena kebutuhan untuk pengelolaan kinerja. Nah, untuk siswa, ketika bapak dan ibu gurunya itu sejahtera, dalam arti mereka kompetensinya meningkat, bapak dan ibu guru kompetensinya meningkat, itu akan mengajar dengan baik, akan melaksanakan tupoksinya dengan baik, sehingga para murid akan belajar dengan guru-guru yang kompeten. Untuk masyarakat sendiri, mereka memiliki kepercayaan untuk menyekolahkan di sekolah kami karena melihat bapak dan ibu gurunya kompeten, dapat menciptakan siswa yang berprestasi. Ini terbukti dari beberapa kejuaraan yang kami peroleh di berbagai lomba, baik di tingkat kecamatan atau kabupaten. Tujuannya sama ya, untuk menjalankan kurikulum mereka belajar ya. Betul. Sampai sejauh ini dengan inovasi yang Ibu sajikan, guru-guru di tempat Ibu berada udah merdeka Bu? Merdeka? Bahagia nggak? Maksudnya mereka itu bahagia? Menurut saya bahagia karena mereka lebih bisa menerima perubahan. Kalau tidak bahagia mungkin mereka merasa itu adalah sebuah beban. Artinya nggak ada stressing gitu ya, baik itu dengan kondisi kewajiban karena program yang diwajibkan seperti tadi semua serba IT sekarang kan. Kalau misalkan nggak mampu mengikuti kan stres, nggak bahagia. Nah, dengan program yang Ibu sajikan bahagia. Nah, di awal memang betul Pak, ada stres. Bukan hanya di guru, tapi di saya sebagai kepala satuan pun merasa stres. Bagaimana ini caranya supaya guru tidak stres dengan perubahan? Tapi seiring berjalan waktu, kan ada tutor sebaya ya Pak. Guru yang sudah satu langkah di atas rekan yang lain itu dijadikan sebagai tutor sebaya. Jadi tidak malu untuk mengungkapkan saya belum bisa dalam hal ini, saya belum paham dalam hal itu. Siswa bahagia, merdeka. Menurut saya sekarang mereka sudah mulai merasakan kebahagiaan karena dapat belajar dengan berbagai metode yang bukan cuma konvensional. Mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih kekinian, yang lebih berpihak pada siswa karakteristik dan perkembangan zaman. Oke, terima kasih Bu. Intinya inovasi yang Ibu sajikan harus terarah ke sana. Ya. Bagaimana menciptakan kebahagiaan di ekosistem sekolah, baik ada guru, ada sekolahnya, ada siswanya, termasuk orang tua murid sebagai masyarakat dan masyarakat sekitar harus betul-betul bahagia. Dan inovasi itu berbentuk sebuah produk. Produknya itu bisa aplikasi atau bisa metode ya, bisa pola yang diciptakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dadi dari Dewan Juri Kota Banjar. Mohon izin Bapak Dadi bahwa Dewan Juri yang lain ini akan melihat secara rekod ya dari penyampaiannya dari beberapa pembahasan yang didiskusikan dari pertanyaan dari Dewan Juri dari Pak Dadi. Kebetulan Bu Asda juga sedang rapat dengan Pak Wali Kota. Terus kemudian yang lain juga sedang ada kegiatan. Semua rekod akan dinilai di saat setelah selesai presentasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, silakan. Ibu maaf, ada Ibu guru yang ikut hadir di sini? Kebetulan sedang kegiatan FL3SN, jadi tidak mengajar satu guru pun. Gitu ya. Sedang bersamai siswa. Oh iya, bagus, alhamdulillah. Jadi sekali lagi sebetulnya pesannya itu sih, dengan inovasi yang dilombakan di acara Kibar ini tujuannya adalah memerdekakan semua pihak, ya, membahagiakan semua pihak, baik itu guru, ya, diantaranya ibu sebagai kepala sekolah dan sekolahnya, termasuk masyarakat di lingkungan dan orang tua sebagai masyarakat harus bahagia. Akhirnya muncul trust. Nah, itu yang diharapkan daripada inovasi ini. Jadi ke depan
Ibu misalkan nanti ke depan ada lagi acara seperti ini membuat sebuah produk ya yang betul-betul bisa menciptakan kepemimpinan. Tadi juga saya ikuti ada siapa pendidikan SMA Pak Denny. Pak Denny itu bagus karena sudah membahagiakan siswa dan orang tuanya serta masyarakat terkait dengan persoalan belajar matematika. Ya karena selama ini kan matematika itu seperti film horor ya, menakutkan ya. Walaupun saya itu dari dulu paling senang matematika dan paling senang. Itu sesuatu yang diciptakan supaya bahagia. Itu tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan produk itu sebetulnya sudah menuju ke sana, tapi masih belum Spesifik mungkin ya, Pak. spesifik, belum jelas ya seperti itu. Jadi itu seperti program kerja Ibu bagaimana cara menciptakan situasi yang bahagia, tidak menciptakan sebuah produk yang dengan ini semua bisa terjadi. Itu ya. Ya, terima kasih cukup Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Kami persilakan. Ya, cukup Bapak. Cukup. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan bisa kami benahi lagi untuk inovasi ke depannya. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, silakan ditutup Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Dede SDN Satuan Misal, Ibu Endang Tuti Supriyatin SPD LPD, yang mana telah kita saksikan bersama presentasinya dengan judul inovasi